Oke, halo para negarian. Eh, Belum ada yang bergabung. Oke, sudah ada yang mulai bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngebeduk untuk kesekian kalinya. Apa itu ngebeduk? Ngabuburit bareng. Eh, si, saya sendiri lupa. Oh alah, negarawan nunggu beduk. Negarawan nunggu beduk di edisi Ramadan 1443 Hijriah. Jadi halo teman-teman semua, selamat datang. Mohon maaf kalau terlambat, kita janjikan jam 4 sore tapi mulai tipis-tipis lah ya. Semenit atau 2 menit ini kelebihannya. Sorry. eh Oke, sama nunggu teman-teman mungkin ada yang belum bergabung dengan kita, mungkin nunggu agak sedikit rame. Lalu perkenalkan, nama saya Irfan Dika Pratama. Dan saya tim dari negarawan. Dan apa itu negarawan? Jadi negarawan adalah komunitas perkumpulan ASN lintas instansi. Kita merupakan alumni dari program ASN Academy yang dengan satu semangat, yakni menjadi rumah besar kolaborasi ide dan gagasan untuk mewujudkan transformasi birokrasi di masa depan serta membentuk calon-calon pemimpin masa depan demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Cita-cita yang sangat mulia sekali dan kami harap negarian semua bisa membantu kami untuk mewujudkannya. Kita bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi. Dan kita sedang ada di acara Ngebeduk, yaitu Negarawan Nunggu Beduk. Di edisi Ramadan 1443 Hijriah, setiap hari negarawan ada Instagram live dengan host, dengan narasumber dan dengan materi yang berbeda-beda. Tentunya setiap harinya seru, pastinya pengalaman yang berbeda. Jadi diikuti saja, kita ada di live, mungkin ada jam 3 sore atau jam 4 sore, bahkan ada yang setengah 9 malam. Dipantau terus, diikuti terus pengumumannya di Instagram negarawan.id. Selamat datang teman-teman. Jadi untuk Oh ya, sorry, sebelum masuk ke materi saya ingin mengingatkan juga kalau negarawan punya kuis Ramadan. Jadi saatnya kita menjelaskan kuisnya ya, bukan saatnya kita kuisnya ya, bukan ya, nanti kuisnya ya. Jadi dalam rangka memeriahkan bulan Ramadan 1443 Hijriah ini, komunitas negarawan mau mengajak negarian semua untuk mengasah pengetahuan dalam kuis Ramadan yang dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 30 April 2022. Karena kami sudah menyiapkan hadiah yang bahkan kami sendiri belum tahu ya. Karena memang kuisnya kan belum selesai ya. Tapi tenang saja, nanti pasti disiapkan hadiah yang terbaik untuk teman-teman negarian semua. Ada syarat dan ketentuannya, yaitu follow Instagram @negarawan.id, kemudian menjawab kuis melalui Instagram story @negarawan.id. Karena pertanyaannya ada di Instagram ya. Di main story aja sih nanti. Kuis berlangsung selama bulan Ramadan dan pemenang kuis adalah yang berhasil mengumpulkan poin paling banyak. Apabila terdapat jumlah poin yang sama, nanti pemenang ditentukan berdasarkan jawaban tercepat pada akhir sesi kuis. Kemudian pemenang akan diumumkan pada tanggal 30 April 2022 melalui Instagram @negarawan.id. Jadi ikuti kuisnya dan menangkan hadiahnya. Oke. Jadi kalau kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih? Jadi teman-teman, untuk sesi tema sore hari ini, jadi kan kita banyak diskusi nih dengan teman-teman ASN semua. Nah, salah satu topik yang paling hangat di antara para ASN ini adalah tentang gratifikasi, khususnya tentang pidana gratifikasi. Karena kebanyakan teman-teman dan juga mungkin negarian semua nih ada yang bingung kalau membedakan pidana gratifikasi itu gimana ya cara membedakannya, atau
dengan budaya Indonesia yang suka sekali memberi sesuatu sebagai bentuk penghormatan kepada tamu atau keluarga, atau bahkan sekarang kan mau lebaran nih, biasanya kan ada banyak kan, mungkin dapat parcel, mungkin dapat amplop walaupun nggak ada isinya ya kan, tapi ya pokoknya itulah pemberian-pemberian itu, ini masuk gratifikasi apa enggak sih? Jadi marak sekali diskusi mengenai gratifikasi itu. Bahkan belakangan ini makin tambah menarik lagi karena ada jenis gratifikasi namanya gratifikasi seksual. Jadi salah satu bentuk gratifikasi yang hingga saat ini masih belum dapat dibuktikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Saking menariknya bahasan ini, bahasan mengenai gratifikasi seksual ini, kita selain menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, saya juga rela untuk mendaftar lagi menjadi host Ngebeduk kali ini karena saya sendiri juga penasaran. Temanya sangat menarik sekali, tapi ya sebentar lagi sudah buka sih ya. Jadi ya semoga aman teman-teman. Akan saya undang dulu narasumber kita. Kita ada 2 narasumber yang keren lah pokoknya untuk kesempatan Ngebeduk pada tanggal 12 April hari ini, sore ini. Oke. Akan saya panggil narasumber kita. Oke. Yang pertama ada Kak Soraya. Hai. Mas Irfan kedengaran nggak suara? Halo Kak. Kedengaran Kak? Sekarang aku bingung cara terus manggil Kak. Satunya lagi, oh iya, bentar. Ada Randu join. Hai Randu. Banyak temannya Kak Soraya. Ada Garin juga. Hai Garin. Oh iya, boleh deh. Boleh temannya disapa-sapa dulu Kak. Kakak memudahkan tugasku untuk aku mau ngundang Kak Ziko-nya. Oh, Bang Ziko belum ikutan ya? Iya. Enggak sih, aku bingung cara nge-add satu lagi gimana ya. Oh sudah ding. Kelihatan ya gaptek ya. Belum pelatihan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Kebiasa. Waalaikumsalam. Mantap. Dengar ya? Ada Suara sip, jelas sudah ya? dengar. Halo, Mbak Soraya. Dengar jelas. Hai. Suara gue kedengaran Hai. nggak? Aman, tapi agak kecil. Kedengaran. Apa emang di sini ya sebentar? Kak Soraya apa lebih mendekat ke gadgetnya mungkin. Kedengaran kan? Kita Tapi sudah ada 2. Udah sih, udah kedengeran. Iya. Sip. So far so good. Oke. Yuk. Kita bisa mulai diskusinya ya. Ya aku mau kenalkan dulu ya. Oh ya, sebelumnya sorry ya karena hostnya kebiasaan host Zoom, nggak biasa host Instagram Live, jadi agak-agak ya adaptasi dengan aplikasinya ya. Oh, siap, siap. Sebelumnya saya kenalkan dulu, kita ada Kak Ziko Junius Fernando. Beliau adalah Halo. dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Luar biasa perjuangannya di Universitas Bengkulu, luar biasa dari mulai dosen tetap ya, statusnya mulai dosen tetap yayasan dulu ya Kak ya. Ya, di universitas Kemudian yang meningkat lain. dosen non PNS dan sekarang menjadi dosen PNS. Wah, luar biasa. Dan juga beliau sekarang sedang menempuh pendidikan program doktoral hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ya. Luar biasa. Siap. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Kak Soraya Sri Anggarawati yang sekarang bekerja sebagai spesialis sosialisasi dan kampanye anti korupsi di KPK RI. Beliau lulusan dari Ilmu Komunikasi di Universitas Pajajaran, dan sebelum di KPK sempat bekerja di Astra International bagian Human Capital Development. Kemudian di KPK-nya pindah-pindah nih, pertama di Direktorat Dikyanmas, kemudian Direktorat PJKAKI, sempat membantu Biro Humas, sekarang di Direktorat Dikyanmas lagi. Dikyanmas itu apa? Saya sendiri kurang tahu, nanti biar Kak Soraya cerita sendiri ya. Selain
sibuk bekerja, Kak Soraya pun aktif sebagai Kepala Bidang Humas Komunitas ASN yang kita cintai. Tidak ada komunitas ASN selain komunitas ASN negarawan ini kayaknya yang paling terbaik di Indonesia ya. Dan ini saya ungkapkan kalau di komunitas negarawan aja ya, kalau di komunitas lain ya bakal saya kayak ginikan juga sih. Oke, Betul, Mas Irfan. dan juga Negarian bisa ikut aktif ya nanti ya, mau nanyakan mungkin ada pertanyaan, mungkin ada keresahan, bisa ditampilkan di kolom chat, yang nanti penanya terbaik akan mendapatkan voucher GoPay sebesar-besarnya, enggak ding? Ya pokoknya lumayan lah, adalah. Kalau misalnya buat beli takjil, mau beli takjil pop ice atau es kepal Milo aja, bisa lah. Itu mungkin bisa segerobak-gerobaknya sekalian sih. Pokoknya adalah lumayan. Pokoknya Negarian harus ikut aktif di ngebeduk kita sore hari ini. Oke, kita mulai diskusi sore ini. Kak Ziko, apa sih yang Ya. dimaksud dengan gratifikasi itu? Oke. Kalau kita bicara gratifikasi, itu balik lagi izin ya Mbak Soraya, nanti bisa ditambahkan kalau misalnya ada yang kurang atau gimana. Karena hari ini cukup cukup menguras tenaga saya hari ini dari pagi ya. Tapi mudah-mudahan nanti dapat ditambahkan oleh Mbak Soraya. Terkait dengan gratifikasi itu sendiri sebenarnya tidak lepas dari tindak pidana korupsi ya. Karena gratifikasi kalau di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu ada di pasal 12 gitu. Nah, di pasal 12 itu kalau secara luas, kalau saya lihat di pengertiannya bahwa pemberian yang berupa uang, bisa barang, bisa rabat atau diskon tertentu, atau komisi, bisa juga hal-hal yang bersifatnya kayak pengobatan cuma-cuma, terkait dengan wisata dan lain-lain, dan juga ada di ujungnya itu ada fasilitas lainnya gitu. Jadi berkaitan dengan itu yang diberikan kepada, kalau saya ambil secara sederhana, adalah penyelenggara negara, baik itu pegawai maupun pemerintah. Nanti kita lanjutkan perkembangannya seperti apa di gratifikasi itu sendiri. Boleh, Kak Soraya mau menambahkan? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin gratifikasi, ini suaraku kedengeran kan ya? Aku soalnya nggak pakai Aman. headset sama sekali nih. Terus kayak Sekarang mantap, lebih kencang dari tadi. pada jahil banget nih teman-teman. Oh iya, Hai, guys. silakan sapa-sapa. Iya, teman-teman KPK juga banyak yang ikutan, kayak jahil banget sih, kalian ngapain ikutan deh. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin gratifikasi nih Mas Irfan, kalau tadi nambahin aja sih Mas Irfan, sebenarnya gratifikasi itu pemberian dalam arti luas gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin apapun hadiah, misalkan saya punya temen nih, saya kasih ke teman saya hadiah itu sebenarnya gratifikasi, cuman itu bukan pidana kayak gitu. Jadi gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Yang menjadi pidana adalah ketika itu ada maksud tertentunya. Jadi kita ngomong gratifikasi ini sebenarnya adalah akar dari suap dan juga pemerasan, sebenarnya kayak gitu. Kenapa jadi akar gitu kan sebenarnya? Jadi gratifikasi itu kan sifatnya tanam budi ya, Bang Ziko kan ya, Bang Irfan juga. Jadi kayak misalkan saya mau ngasih Bang Irfan sebagai orang humasnya Kemenq, saya dari media gitu kan, saya kasih aja ulang tahun Bang Irfan kue gitu, satu cake gede gitu kan. Nah, tanam budinya ntar kalau misalkan Bang Irfan nyari, misalkan ini adalah dari media gitu ya, ya udah gue placementnya di SCT, jangan nyebut nama deh, misalkan placementnya salah satu media ini aja yang waktu itu ngasih saya kue kayak gitu. Itu jadi tanam budi gitu loh Bang Irfan. Jadi kenapa gratifikasi itu harus dihindari? Karena itu ada tanam budi. Jadi sebenarnya gimana menilainya juga itu berdasarkan dari penilaian kita juga. Dan yang pasti gratifikasi menjadi pidana ketika dia melibatkan penyelenggara negara dan atau pegawai negeri ya. Jadi dua itu, penyelenggara negara dan pegawai negeri. Itu jadi bisa jadi pidana kayak gitu. Oke, lanjut sekalian deh Kak Soraya. Kalau gratifikasi seksual sendiri itu gimana ya? Oke,
gratifikasi seksual. Kalau misalkan kita ngomongin gratifikasi kan tadi pemberian dalam arti luas ya. Jadi kalau misalkan Iya. gratifikasi yang jadi pidana korupsi itu ketika itu ada maksud tertentu dan melibatkan tadi penyelenggara negara atau pegawai negeri gitu. Nah, kalau gratifikasi seksual itu dalam bentuk kita ngomongnya natura atau kenikmatan gitu kan. Jadi gratifikasi itu tadi Bang Ziko udah bilang ada uang, ada komisi, atau ada diskon gitu ya, atau ada pengobatan cuma-cuma, ada perjalanan, terus ada misalnya fasilitas menginap gratis gitu ya, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi seksual itu masuk ke dalam fasilitas lainnya itu. Kayak gitu Bang Irfan. Dan sampai sekarang sebenarnya gratifikasi seksual itu masih sulit untuk dibuktikan oleh aparat penegak hukum. Benar nggak Bang Ziko? Nanti Bang Ziko mungkin bisa. Iya. Nah, silakan tambahkan langsung Bang Ziko. Ya, kalau berkaitan dengan sebenarnya itu gratifikasi seksual itu sendiri itu belum diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan, apalagi di Undang-Undang Tipikor ya, karena memang masih menggunakan, kalau bisa saya katakan itu, yaitu tadi frasa fasilitas lain itu yang dikembangkan. Nah, salah satunya katanya yaitu mendapatkan hal-hal yang kaitannya dengan seksualitas gitu. Nah, itu yang ditarik oleh penegak hukum sekarang. Sedangkan kalau ditegaskan di dalam misalnya aturan itu belum ada ya. Tapi enggak masalah, yang penting kita tidak akan ada kekosongan hukum. Jadi saya pikir ini sebuah bentuk ya mengatasi hal yang harusnya diatasi sih. Namun ke depan terkait dengan gratifikasi seksual ini memang harus diatur secara rinci. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau di negara kita ini kan menganut sistem hukum civil law atau Eropa kontinental, yang dimana kaitannya dengan hukum pidana dan kejahatan atau strafbar fate itu ada namanya asas legalitas yang sering saya ulang-ulang gitu. Nullum dilectum nulla poena sine previa legi ponali. Tak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kalau belum ada yang mengatur aturannya gitu. Nah, cuma karena itu bisa dikatakan dalam bentuk frasa yang fasilitas lain tadi bisa dikembangkan, yaitu menjadi dasar akhirnya pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini. Namun ke depannya harusnya ada semacam revisi lah kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi tidak ada lagi nantinya orang yang berlindung di balik asas-asas yang berlaku di Indonesia. Kayak gitu mungkin. Wow. Jadi jujur ya, sebagai seorang yang awam hukum, nggak ngerti apa-apa. Coba kita suruh ulang Bang Ziko. Bang Irfan kita suruh ulang. Coba tadi Bang Ziko ngomong apa? Ampun. Kalau kayak gitu, aku yang awal taunya cuman setup, cuman setaunya punchline. Jadi tahu dasar-dasar hukum banyak juga ya. Undang-undang itu banyak juga ya. Jadi kayaknya daftar pertanyaan apa? Ya. Nah, ini kan Boleh. sekarang ada daftar pertanyaan bagaimana gratifikasi seksual di Indonesia, peraturannya seperti apa. Tadi sudah jelaskan. Membuktikannya saya gimana? Saya jelaskan lagi sedikit, Bang Irfan. Oh ya, boleh. Saya jelaskan sedikit ya. Kenapa bisa gratifikasi seksual ini bisa masuk? Kalau dari perspektif yang saya pelajari selama ini, yang pertama layanan seksual itu masuk unsur pasal 12. Ya. Masuk unsur pasal 12 Undang-Undang Tipikor. Terus pemberian layanan seksualnya termasuk gratifikasi yang ilegal gitu. Terus yang ketiga, perbuatan gratifikasi seksual itu bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat kita, yang ada di dalam konstitusi maupun yang ada di dalam Statuta Fundamental Norm dan Grundnorm, yaitu Pancasila di Indonesia. Perbuatan gratifikasi seksual juga menimbulkan kesengsaraan juga ya. Kesengsaraannya ini yang akan menjadikan pembentuk undang-undang agar ini diatur sedemikian rupa. Jadi alasan kenapa gratifikasi seksual ini bisa masuk di pasal 12B Undang-Undang Tipikor yaitu tadi. Tapi apakah kedepannya ini akan menjadi celah terkait dengan law enforcement atau penegakan hukumnya? Nah, ini yang menjadi persoalan gitu.
jangan sampai ini menjadi celah hukum bagi orang-orang yang melakukan strafbarfeit atau delik atau hukum kejahatan yang akan datang hari ini, esok yang akan datang gitu. Jadi alangkah baiknya ini diatur secara baik gitu dan lebih terperinci terkait dengan itu. Itu, Bang. Oh, menarik ini. Aku baru tahu. Ada ya kejahatan yang akan datang itu ada ya. Mungkin tambahan kejahatan ya Bang Ziko ya, kayak gitu kan. Iya, iya. Oh, Kalau misalnya mau menambahkan nggak mungkin suaranya? aku akan Iya. ada logika yang lebih mudah ya. Kalau misalkan gratifikasi Boleh. seksual nih, misalkan seorang penyelenggara negara gitu kan dikasih sama seorang pengusaha gitu, istilahnya gratifikasi seksual. Kemudian digunakanlah gratifikasi seksual ini. Kedepannya bisa jadi ini menjadi kayak blackmailing gitu kali ya. Blackmail gitu, kayak misalkan jadi pemerasan lagi, misalkan kayak si pengusahanya udah punya kartunya si penyelenggara negara ini nih gitu kan, kayak pernah dikasih nih lah gratifikasi seksual, jadi ikutin apa yang kami mau misalnya itu kan untuk dari pengusahanya. Itu mungkin yang lebih mudah analoginya tentang gratifikasi seksual itu. Tapi lagi mungkin perlu di highlight juga gitu ya, kalau misalkan gratifikasi seksual itu sebenarnya mungkin kita udah tahu banyak ya. Cuman sampai sekarang yang tadi kan, kita masih sulit untuk membuktikan karena tidak ada pedoman-pedomannya itu. Jadi aparat penegak hukum itu tidak bisa membuktikan. Kenapa pertanyaannya kan tidak bisa membuktikannya? Karena tindak pidana korupsi itu harus dinilai value-nya gitu. Apa yang diberikan? Misalkan barang. Value-nya berapa nih barangnya gitu kan. Tapi ketika bagaimana menilai natura atau kenikmatan itu, berapa harganya gitu kan. Kan gratifikasi itu sebenarnya gini ya, gratifikasi itu tindak pidananya bisa tidak atau bisa hangus ketika kami sebagai penyelenggara negara itu melaporkan gratifikasi yang diberikan kan. Itu kan Mas Irfan ya. Mas Irfan nih penyelenggara negara dapat parcel. Mas Irfan laporin ke KPK gitu, misalnya penyelenggara negara atau pejabat gitu kan, laporin ke KPK. Dalam 30 hari kerja kalau dilaporin, maka nantinya misalkan Mas Irfan itu mau dikenakan tindak pidana gratifikasi, itu udah hangus karena Mas Irfan sudah melaporkan gratifikasi itu, gitu kan. Nah, dari pelaporan gratifikasi, KPK itu akan menilai berapa nilainya, gitu kan. Nah, bagaimana dengan gratifikasi seksual? Iya, kalau misalkan yang diberikan adalah dari pekerja seksual gitu ya. Kayak misalkan kita udah tahu memang rate-nya sekian. Tapi kalau misalkan bukan pekerja seksual gimana? Gitu. Itu yang susah untuk di-value-kan. Sampai saat ini juga sebenarnya KPK belum punya pedoman itu sih. Untuk menilai berapa natura atau kenikmatan itu nilainya. Gitu kan. Gitu. Kalau misalkan lapor gratifikasi, biasanya kita akan menilai berapa harga parcel ini gitu. Sama sebenarnya sih ada juga ya, kita kalau misalkan orang KPK juga misalkan diberikan gratifikasi, contohnya misalkan buku gitu ya Bang Ziko kan biasanya kalau misalkan kami sosialisasi ke kampus kadang suka ngasih buku tuh teman-teman dosen gitu kan. Kan itu tidak mungkin kita tolak gitu ya udah kita terima, tapi akhirnya setelah itu kita laporkan. Nah, di pelaporan gitu kan ada namanya gratifikasi online, ada ini sekalian saya ini kali ya promosi. Sekarang lapor gratifikasi tidak perlu langsung datang ke KPK, tapi bisa lewat gratifikasi online teman-teman gitu kan. Nah, di gratifikasi online sebenarnya juga sudah ada yang namanya self appraisal gitu. Jadi kita kasih tahu kira-kira ini harga sih gitu kan. Nah, ini kalau misalkan mau ngelapor, kita akan kasih tahu juga itu harganya kita. Kemudian diverifikasi sama unit direktorat gratifikasi, baru kemudian itu ditetapkan apakah itu menjadi milik pribadi atau milik negara atau misalkan dibagikan kalau masalah itu makanan. Gitu Mas Irfan. Susah ya emang ngomongin gratifikasi. Apa sih jadi gratifikasi itu apaan sih? Pelan-pelan, yuk alan-alan asal kelakon ya. Iya. Bisa dipahami. Gitu. Paling enggak peganganku sekarang kalau misalnya mau ada gratifikasi seksual, aduh aku nggak mau melanggar pasal 12 Undang-Undang Tipikor gitu aja mungkin gampangnya ya. Kedengaran. Kedengaran. Suara. Bang Ziko dengar?
Ya Ya, gitu dengar, aja deh. dengar Mbak Soraya, aman. Ini mungkin biar Cuman seru, agak kita delay di video aja. tanya dulu kali ya Bang Ziko ya ke Bang Irfan nih. Bang Irfan, dari yang kita jalani nih, menurut Bang Irfan, gratifikasi itu gimana? Oh Menurutku iya, sih Bisa ya? Apa Mas? Apa Bang? Apa setuju. Bang? Eh, apa yang setuju nih? Apa yang setuju nih? Setuju ternyata kalau apa tadi ada kenikmatan, kesulitan menentukan value. Setuju, Eh, setuju Kak. Soal Kenapa? kesulitan menentukan value. Enggak paham. Bang Irfan kenapa sih? Guys, kan itu ini Bang Ziko. Teman-teman ASN tuh sering banget nanyain ke kita, SOR yang boleh diterima, terus yang harus ditolak tuh kayak gimana dan lain-lain gitu Bang Ziko. Itu kan sering banget ada pertanyaan ya. Nah, mungkin Ya, ini sedikit edukasi sih ke teman-teman juga. Kalau misalkan sebenarnya gratifikasi itu tidak harus semuanya harus ditolak gitu ya. Ketika misalkan pertama teman-teman menjadi peserta seminar gitu, kemudian dapat hampers workshop gitu kan, itu nggak perlu dilaporkan atau ditolak gitu. Tapi harus ditolak ketika misalkan teman-teman itu menjadi narasumber dan hanya teman-teman yang mendapatkan hampers itu gitu. Itu sebisa mungkin misalkan kita tolak dulu. Tapi kalau misalkan nggak bisa ditolak, teman-teman harus laporkan nanti itu. Jadi yang tidak berlaku umum gitu kan. Kemudian ada lagi tuh pertanyaannya, kalau misalkan saya nginep di hotel gitu kan, ada full board meeting, kemudian boleh nggak sih terus hotelnya itu ngasih ke saya tiket nginep gratis sama keluarga gitu kan orang-orang sering banyak yang nanya gitu tuh pegawai negeri kan tapi itu saya nggak saya bukan dari jabatan saya yang mereka kasihnya emang kasih aja cuma-cuma itu sama aja sama gratifikasi gitu ya nggak boleh jadi teman-teman nanti kalau misalkan udah ambil paket full board meeting terus habis itu nanti teman-teman dapat tiket gratis menginap di situ untuk sama keluarga itu sama aja dengan gratifikasi sebenarnya pemberian gratifikasi karena gampangnya gini orang hotel akan ngasih anda gitu tiket gratis itu karena jabatan Anda apa karena kenal sama Anda? Bedain sama temen ya yang ngasih. Kayak gitu. Jadi itu perbedaannya. Jadi hati-hati. Kalau misalkan kayak gitu itu nggak boleh dan ditolak aja mendingan gitu. Itu Bang Irfan. Oke siap, menarik sekali. Kalau hamper seminar nggak apa-apa ya, beneran nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau semuanya itu dapat dikasih ya. gitu. Kalau semuanya dapat, semua Oh, peserta dapat itu nggak apa-apa. Sama satu lagi, kalau misalkan menang kuis atau menang door prize misalkan gitu. Suka ada kan kalau misalkan habis workshop terus kayak ada ngocok nih undian gitu. Siapa yang dapat? Nah itu sebenarnya nggak apa-apa karena kan itu fair ya, istilahnya fair gitu. Nggak ada maksud di baliknya. Tidak ada niat di baliknya itu gitu yang memberi. Gitu. oh gitu. Baru Iya. ya termasuk nanti pertanyaan terbaik dapat GoPay boleh ya? Ya boleh kan, nggak ada maksud dan tujuan di situ. Iya. Oke. Yes, kita Boleh. aman negarian. Ini soalnya dua narasumber tahu hukum jadi kalau juga ini Boleh, ngasih boleh. nggak ya ngasih nggak ya. Dan juga ternyata hamper seminar harus semuanya dapat Boleh. ya. Tadi awalnya Kita mau oh ini bisa ini diakali nih apa dalam apa gratifikasi seksual kita kamuflase dalam bentuk hamper seminar ternyata semuanya harus dapat waduh nggak jadi deh nggak mau berbagi. taunya Eh, peserta seminarnya cuma 5 orang ya Mas Irfan. kalau gitu masih bisa ya. Oke, siap. Enggak Enggak, bercanda. enggak, ampun. Iya sama bercanda juga. Hmm, Ternyata, ternyata serem juga ya negarian kalau nge-host narasumbernya paham hukum. Waduh, susah. Ini yang paham hukum Eh, sebenarnya Bang Ziko aja sih. oh iya, kalau gitu lanjut pertanyaan ke Kak Ziko. Pernah nggak sih ada Ya, kasus gratifikasi seksual gitu Kak Ziko? Terus penanganannya kayak gimana? Tindak lanjut kasusnya sekarang gimana? ya kalau di Indonesia tuh ada beberapa lah kasus yang katanya itu bisa dimasukkan ke ranah gratifikasi seksual. Ya dulu kayak misalnya yang menyerang salah satu petinggi KPK juga ada, terus salah satu petinggi partai juga ada gitu. Tapi kan
tergantung pembuktiannya nanti di persidangan seperti apa gitu. Karena yang mengambil keputusan itu juga kan tetap yuris atau hakim di persidangan gitu. Sejauh mana nanti penuntut umum di sini itu bisa membuktikan bahwa apakah gratifikasi yang dikasih itu termasuk gratifikasi seksual atau gimana. Namun kalau bicara tentang aturan, memang kalau hakim, kalau kita berkaca di dalam Undang-Undang 48 tahun 2000, saya lupa tahun lupa jadi nggak tahu gara-gara berhadapan dengan Bang Irfan ini. Undang-Undang 48 tentang kekuasaan kehakiman ya, itu jelas di sana tuh hakim itu punya kesempatan untuk menggunakan penafsiran ekstensif gitu, menggali nilai-nilai, menggali hal-hal yang ada di dalam masyarakat. Dan juga ditegaskan di pasal 5-nya itu berkaitan dengan hakim itu tidak boleh menolak perkara gitu, karena katanya nggak ada aturannya. Nah, ini menjadi juga salah satu bentuk untuk mengisi kekosongan hukum. Kalau misalnya belum ada diatur secara baik di dalam Undang-Undang Tipikor gitu, atau nanti direvisi gitu. Nah, itu salah satu celah yang bisa digunakan oleh penegak hukum untuk menegakkan hukum itu sendiri. Nah, kalau kaitannya yang lain-lain memang susah, karena gini, kalau kita berkaca di pasal 184 KUHP gitu, berkaitan dengan alat bukti, ini juga menjadi semacam ada ketidaksamaan persepsi lah, saya bilang seperti itu. Mau dimasukkan kemana ini kalau misalnya ada agresif seksual? Apakah buktinya apa gitu? Karena kan bukti itu dari mulai keterangan saksi sampai dengan keterangan terdakwa itu bisa masuk ke ranah yang mana gitu. Nah, ini kan menjadi kesulitan bagi penegak hukum atau aparat penegak hukum kita, sejauh mana sih kasus yang ada itu bisa dimasukkan ke dalam ranah yang namanya gratifikasi seksual. Belum lagi katanya kalau berkaitan dengan gratifikasi seksual ini, itu kok tinggi sekali ininya. Misalnya kalau menggunakan pasal 12 kok tinggi sekali hukumannya dibandingkan dengan misalnya dengan pasal-pasal lainnya. Ini juga menjadi kendala. Namun bukan berarti gratifikasi seksual ini tidak harus diatur, masih tetap harus diatur. Karena biar dalam kejelasan sebuah norma itu agar tidak ditafsirkan secara lebih jauh oleh siapapun. Kalau penegak hukum yang menafsirkan dengan baik ya syukur, tapi kalau ditafsirkan secara jauh juga oleh misal subjek hukum di sini orang ataupun natural person atau orang ataupun reh person atau badan hukum, nah ini yang menjadi kendala gitu. Makanya kalau di negara civil law, saya selalu berkata seperti itu, harus jelas ya. Aturan itu harus jelas, tidak penuh tafsiran, sehingga dalam penegakannya pun itu akan menjadi maksimal. Tapi kalau misalnya aturan itu kabur, bisa semua orang menafsirkan gitu. Misalnya dalam suatu kasus, orang yang bersalah pun menafsirkannya juga bisa beda gitu. Kalau tidak ada yang namanya satu tafsiran gitu. Makanya perlu diatur secara utuh gitu. Karena kalau sudah ada yang baik pengaturannya, maka penegakannya pun saya pikir bisa berjalan dengan baik dan lancar juga gitu. Yang sudah diatur secara baik aja masih bisa ditafsirkan kemana-mana oleh orang yang melakukan serak praktek atau kejahatan, apalagi yang belum. Kira-kira seperti itu. Mungkin ditambahkan oleh Mbak Soraya. Ya, boleh Kak Raya, kalau ada tambahan atau mungkin tahu ada pernah kasus gratifikasi seksual itu? Gratifikasi seksual tuh ada waktu itu ya kasus, tapi tidak terbukti akhirnya di gratifikasi seksual, dan pidananya tidak dijatuhkan ke gratifikasi seksual, Bang Irfan. Waktu itu tuh kasus yang impor daging sama yang bansos, tapi bansos 2009-2010 kalau nggak salah ya. Itu dua itu, tapi tidak terbukti itu. Nah, tapi yang menarik sebenarnya kita bisa ngeliat dari negara lain gitu kan. Di waktu itu di Singapura ada petugas yang petugas imigrasi itu ditawarin gratifikasi seks sama. Sorry, aku mau izin ada yang ngetok pintu dulu ya, cerita dulu. Ini masih lucu banget. Ini lagi
punchline deh, kayaknya dia yang ngasih Bang Ziko. Enggak, lanjut. Ada yang ngetok betulan. Sebentar. Saya jadi nggak. Iya. Oke. Ya tadi ngebuatnya jadi kurang fokus jadinya. Gue switch aja jadi host ya Bang Ziko ya. Gue bisa sih Mas. Ya silakan Mbak Soraya, kita lanjutin berdua dulu. Oke, iya Bang. Jadi ya waktu itu kasusnya ada yang di luar negeri kali ya. Jadi waktu itu kalau yang di Singapura kan kalau nggak salah kan itu mereka dibuktikannya sampai menghadirkan psikolog gitu ya, biar kan jadi kalau nggak salah kan itu apa itu yang di Amerika ya, aku lupa deh di Amerika apa Singapura, pokoknya itu dua itu. Waktu itu kalau di Singapura sih memang bisa dibuktikan ya bahwa itu adalah gratifikasi seksual kan, gitu. Itu paling sih. Terus kayak gue ngomong kayak gitu sih paling Bang Irfan, tapi yang Irfan lagi buka pintu. Aduh gitu. Tapi kalau di aku Indonesia mungkin sih nanya nih sama memang Bang Ziko belum. ya. Gimana Mbak Soraya? Kan kalau misalkan kita perlu ada aturan gitu ya, aturan-aturan mengenai gratifikasi seksual ini. Tapi kan kita sendiri ya, kalau di Indonesia aturan segimanapun pasti ada celahnya gitu kan. Iya. Jadi bagaimana menyikapinya gitu? Perlu sedetail apa? Ya, jadi gini, memang apapun yang kita buat ya, contoh revisi di Undang-Undang Tipikor. Ya, kaitannya dengan hal-hal yang ini aja yang sudah lama kayak RUU KUHP, kan masih banyak juga perdebatan di situ. Nah, kalau terkait dengan gratifikasi seksual ini, kalau kita atur secara rinci, setidaknya itu mempersempit ruang untuk orang atau yang akan melakukan kejahatan dalam tanda kutip gratifikasi seksual ini untuk tidak melakukan itu gitu. Kalau kita bisa mempersempit celahnya, kenapa tidak? Yang sebelumnya mungkin dia punya, misalnya kan rata-rata kejahatan yang berkaitan dengan gratifikasi seksual ini kan dilakukan oleh orang-orang yang memang dalam tanda kutip punya intelek yang cukup gitu kan, cukup tinggi gitu. Karena makanya korupsi itu masuk ke kejahatan white collar crime atau kejahatan kerah putih gitu, yang dilakukan oleh orang-orang yang memang punya kapasitas untuk itu. Nah, makanya untuk melawan yang seperti ini kan memang penting bagi kita ya dari sisi aturan untuk lebih melengkapkan aturannya. Jangan sampai gara-gara tidak diatur orang tidak bisa dijerat gitu. Orang yang melakukan hal itu yang menurut kita memang sudah masuk termasuk dalam gratifikasi seksual menjadi lepas gitu. Contoh dulu bukan ranah ini juga ranah korupsi, tapi di undang-undang narkoba gitu. Dulu ada Raffi Ahmad kan. Nah, dia pakai narkoba yang tidak ada di dalam undang-undang narkoba. Akhirnya apa? Akhirnya lepas gitu. Karena memang belum ada disebutkan di dalam aturan yang berlaku di Indonesia atau hukum positif yang di Indonesia gitu. Makanya kenapa penting sekali diatur secara sedemikian rupa untuk paling tidak mencegah celah bagi penjahat, orang yang melakukan hal tersebut untuk berpikir lagi, oh kalau saya melakukan nantinya ini bisa berakibat tidak baik karena aturannya sudah begitu rigid, begitu lengkap. Tapi kalau multitafsir, nah ini yang menjadi persoalan ya. Yang namanya penjahat itu kan jauh pikirannya ke depan gitu. Pasti dia punya hal-hal cara ini secara kriminologis, secara hukum yang mempelajari tentang kejahatan, penjahat itu pasti selalu pikirannya ke depan gitu. Apa yang harus dia lakukan untuk dapat lolos dari jeratan hukum, pasti dia sudah pikirkan sebelumnya gitu. Apalagi yang berkaitan dengan kasus korupsi yang kita sama-sama setuju, ada yang bilang extraordinary crime, ada yang bilang serious crime, tapi dua-duanya sama-sama kejahatan yang bisa dikatakan luar biasa, bukan kejahatan konvensional biasa. Jadi untuk itu sih perlu diatur secara rinci. Kalaupun nanti dalam empiriknya, dalam tataran di lapangannya, law in actionnya memang tidak begitu baik. Nah ini kan balik lagi seperti saya ngajarin anak hukum semester pertama nih Mbak Soraya. Kalau hukum itu baik, penegak hukumnya baik, udah pasti baik. Ya.
kalau aturannya udah baik tapi penegak hukumnya itu nggak baik, Tidak baik. pasti nggak baik, ya kan? Iya. Tapi kalau penegak hukum baik, aturannya itu tidak baik sekalipun, pasti hukumnya jadi baik. Karena inti dari inti dari penegakan hukum ada di aparat penegak hukum sebenarnya. Baru bisa disinkronkan dengan aturan yang baik, gitu. Sehingga luarannya kalau bisa saya katakan jadi lebih baik. Itu kira-kira Mbak Soraya. Saya ada yang ngetok juga. Bang Irfan, coba. Bang Irfan kenapa lu Jangan cuma- diliatin dong. Mas Irfan, saya diketok juga. Karena sorry, masuk di tengah-tengah jadi oh ya jadi. nggak apa-apa. Sorry. Tadi ada tetangga tapi mungkin dia bukan follower Instagram saya, jadi dia tidak mengetahui jadwal saya kalau jam 4 sore ini adalah Instagram, jadi harap maklum ya. Tiba-tiba diketok. Dia harus menjawab dulu. Saya jadi lupa gara-gara banyak ketawa nih. Matiin itu Enggak. ya, biar nggak bisa ditelepon ya. Ternyata diketok. Oke, apalagi Bang? Iya. Atau ya silakan Bang Irfan. Oh. Sorry, agak patah-patah. Iya. Masih dengar kok, masih aman. Oke. Oke, siap. Kalau gitu lanjut ke pertanyaan ke Kak Soraya deh. Ada nggak sih best practices penanganan gratifikasi seksual di luar negeri? Udah Mas tadi dijawab di Oh sudah ya? Kayak lagi Oh ya. Oh, jadi harap maklum ya negarian ini bukannya gimana ya, maksudnya ini diskusi serius tapi karena distract ya, harap maklum adanya ya negarian semua jadi agak berubah. Ini Kalau sebenarnya gitu kita termasuk skenario diskusi kita kan Bang, lu kayak gitu. Sengaja. Terus dia bingung lagi Bang Ziko. Aduh, iya karena aku kehilangan beberapa momen, jadi kita lanjutkan saja ya. Kita Oh ya, jadi silakan. Ya, lanjutin dulu. jadi Siap, sudah siap. tadi saya sudah koordinasi dengan panitia. Kalau tadi awalnya mau ada satu voucher GoPay buat penanya terbaik, karena hari ini adalah ya untuk memberikan kebahagiaan bagi kita semua, kita tambah lagi satu voucher GoPay jadi 2 voucher GoPay. Jadi bersiap-siap ya Kak Soraya dan Kak Ziko untuk nanti memilih masing-masing satu pilihan siapa penanya terbaik. Kita akan lanjut ke Mau ngeliat pertanyaan-pertanyaan di atas tapi kok nggak bisa ya? saya bacakan aja, kebetulan sudah ada tim di balik layar. Oh iya. Ketuanya negarawan sendiri. Terima kasih Kak Ketua sudah Arya. membantu bos. Bang Arya, Iya. siap. Area totalitas. Jadi diingat-ingat ya pertanyaannya, nanti mungkin dipilih satu mana yang Kak Ziko dan Kak Soraya yang mau kita kasih gratifikasi nih. Boleh. Nanya lagi dong nih teman-teman, nanya lagi. Pertanyaan pertama ini dari Anas. Bagaimana membedakan gratifikasi seksual dengan aktivitas seksual atau jajan bersama? Waduh, Mungkin silakan Kak Soraya dulu mungkin. Sama. Jajan bersama maksudnya. jajan bersama tuh apa? Enggak tahu, ya dia kayak gitu. Mbak Anas please deh, ini maksudnya apa? Jajan bersama. Biasanya jajan tuh sendiri-sendiri, nggak ada yang bersama. Patungan. Apa sih? Oke. Bagaimana membedakan gratifikasi seksual dengan aktivitas seksual? Deh? Itu aja dulu kali ya. Kok jadi pertanyaannya Iya. gini ya puasa? Bisa diatur sedemikian rupa oleh aturan. Jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau seperti yang saya katakan, kalau kejahatan selalu ketinggalan, maka itu tadi penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya aturannya itu selalu di depan, makanya namanya hukum progresif. Harus melihat nih, apa sih yang di depan ini
yang di masa yang akan datang atau ius constituendum ya itu bisa diatur yang apa saja misalnya. Nah, kalau kayak sekarang kejahatan-kejahatan yang bersifat digitalisasi, ini kan perlu diatur. Contoh misalnya koin dan Bang Ziko, lain-lain, NFT. kok Ya, bentar deh. gimana? Ya, ya, Bang ya, Ziko, gimana? sorry nih. Enggak. Tadi putus ya? Iya, tadi aku terputus. Sekarang aku join lagi. Apakah sudah bisa dikenali? Ya, ya. Oh, Tapi Mbak Soraya dengar suara saya kan? Iya tadi dengar loh Bang, tapi yang teman-teman ini yang ikutan pada dengar Oke, apa enggak? siap. Karena tadi dari Bang Irfannya putus. iya, sorry. Sempat terputus aku. Itu tadi sudah pertanyaannya Ana sudah terjawab belum ya? Ya, harusnya sudah. Karena ini, saya singkat aja. Intinya, kalau misalnya ada orang yang berangkat sendiri ke tempat prostitusi atau melakukan perilaku-perilaku yang kaitannya dengan seksualitas, itu menjadi tindak pidana yang berbeda. Ya, kecuali kalau memang ada kaitannya dengan seseorang yang punya jabatan tertentu, misalnya di instansi tertentu untuk melakukan hal tertentu, misalnya itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi. Itu aja simpelnya. Oke, siap. Semoga sudah Siap. menjawab ya, Anas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Iya. Ada dari Kak Tri Febriati. Hmm. Jika penerima dan pemberinya bukan penyelenggara negara atau PNS, bisa pidana nggak, Kak? Mungkin Kak Soraya dulu mungkin. Suaranya nggak masuk, Sor. Iya. Suaranya Kak Soraya hilang. Kemute nggak? Iya. Jadi sampai saat Ah, ini tuh Ya, sebenarnya masuk. kalau untuk korporasi atau swasta ke swasta gitu ya masih belum ada tindak pidana korupsinya terutama gitu. Jadi halo tes iya, iya. Ya, halo kedengeran nggak? Enggak, ya, Kedengeran. nggak kemute sih. Halo. Ya, Oke, Bang, bisa. suara gue nggak? denger, tapi memang agak putus-putus. Delay ya? Oke. Iya. Ya, delay. Untuk aturan di Indonesia untuk tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan swasta, korporasi ke korporasi misalnya itu tidak melibatkan penyelenggara negara itu belum ada gitu Bang. Gitu. Sorry Bang Irfan. Oke, Jadi itu boleh. belum ada. Jadi memang kalau misalkan tidak melibatkan penyelenggara negara itu kedengeran kan? Ya, kalau tidak melibatkan pegawai negeri, oke. Kalau tidak melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara, itu belum bisa dipidana karena belum ada aturannya di Indonesia. Karena gini Bang, kalau kita ngomongin tentang korporasi, gitu kan, sebenarnya kan selama ini yang paling banyak kasus tindak pidana korupsi adalah suap. Suap ke penyelenggara negara itu tidak mungkin ada ketika korporasi atau swasta suap, gitu kan. Makanya kita keluarkan yang tadi Perda 13 2016 itu, gitu kan. Peraturannya. Jadi yang mengatur antara korporasi ke korporasi itu belum ada. Walaupun sebenarnya prakteknya banyak, jadinya bisnis usaha yang tidak berjalan
Ya, Oke, Kak Mas Soraya, Ziko ya, mau menambahkan? boleh. Ya, gini. Kalau yang sederhananya menurut Mbak Soraya itu kayak gini. Kalau di Indonesia itu sendiri kan kaitannya dengan korporasi atau bisa dikatakan korupsi, misal di jalur privat atau swasta itu kan memang belum diatur secara baik lah ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi untuk Gitu. kesananya Itu itu Bang Irfan. memang butuh revisi undang-undang atau membuat satu aturan yang sifatnya itu mengatur hal tersebut. Makanya seperti yang saya sampaikan dulu waktu di Merida, Meksiko, itu di tahun 2003 di United Nations Convention Anti Corruption, ya, itu salah satu konvensi yang dimana sebenarnya ada beberapa hal yang harus dibuat di Indonesia. Cuman karena sifatnya non mandatoris dan ada yang mandatoris, jadi Indonesia ini memilih untuk tidak mengatur hal tersebut. Nah, salah satunya materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kayak illicit enrichment atau pengayaan ilegal pejabat, atau yang kedua kemarin trading in influence gitu, perdagangan pengaruh, dan juga bribery in sektor privat gitu. Ini juga belum diatur. Nah, ini yang menurut saya ke depannya aturan berkaitan dengan tindak pidana korupsi ini memang harus diatur sedemikian rupa dan lengkap gitu. Karena di beberapa negara yang sudah mengatur hal-hal yang saya sebutkan tadi, mereka dalam segi indeks persepsi korupsinya udah mulai naik. Nah, karena seperti yang kata Mbak Soraya tadi, kebanyakan korupsi itu banyak datang dari suap. Dan ini perlu diatur secara baik. Kenapa? Agar kita menghindari celah-celah yang bisa dibuat oleh yang melakukan tindak pidana korupsi ini, sehingga ketika aturan itu sudah baik dan cukup untuk mengatur suatu perbuatan atau strafbar fate atau kejahatan, tentu akan baik juga nanti dalam penegakan hukumnya. Nah, kalau penegakan hukum yang baik, maka ya itu tadi salah satunya nanti negara juga bisa jadi lebih baik gitu. Karena akar dari permasalahan negara ini kan yang cukup besar itu adalah korupsi itu sendiri gitu. Dengar ya, Bang Irfan, ya. Suara saya oke. Oke. Kayaknya jaringan yang paling oke nih Kak Ziko sendiri ya. Saya tadi ada kendala, Kak Soraya ada kendala. Mungkin kapan-kapan bisa nge-host sama narsum sendiri Kak Ziko. Jaringannya siap. Iya. Jadi ada Kak Tri, sekarang ada Kak Novalisa. Dia bertanya, kalau hampers lebaran gimana ya Kak? Hampers. Kak Soraya bisa. Nah, iya. Mbak Soraya bisa, karena tadi suaranya udah mulai masuk kok. Hampers. Suara gue delay nggak? Sekarang oke. Tadi delay. Suara masuk tapi gambar delay. Aduh. Iya. Ya, gimana? Sama. Ya. Aku cobain pertanyaan dari Novalisa. Kalau hampers lebaran gimana, Kak? Nah, kalau hampers lebaran itu apa dulu hampersnya gitu. Dan diberikan ke siapa dulu gitu. Kalau misalnya saya pejabat misalnya di kementerian, misalnya kayak Bang Irfan kan di Kementerian Keuangan, saya menterinya. Oh, Mas Irfan ada teman yang ingin ngasih saya hampers dengan dia ada misalnya di dalam tender kementerian, dia ikut gitu, dia kasihlah saya apa dan lain-lain. Nah, ini termasuk gratifikasi. Apalagi kalau nilai yang diberikan itu cukup besar. Ya, makanya untuk menghindari hal-hal tersebut, pejabat negara, pelaksana negara, penyelenggara negara pada umumnya, hal-hal yang seperti ini harus dihindari. Apalagi ada kaitannya, kita harus bisa gini. Kemarin misalnya kayak kasus yang lagi membelit Indra Kents misalnya, itu kan mantan pacarnya sama bapaknya itu kena ya. Karena apa? Iya. Diduga menyamarkan hasil kejahatan gitu. Nah, gitu juga kalau kita sebagai pejabat negara, sebagai penyelenggara negara, kita harus menduga ini maksud dan tujuan orang ini apa. Apalagi kalau memang orang itu udah tahu, ini memang buat saya, yang memang saya udah atur sebelumnya. Itu udah pasti salah.
Tapi sebagai subjek hukum yang baik, kita harus menduga sesuatu itu bakal berdampak hukum atau tidak di kemudian hari. Ya, salah satunya contohnya tadi, masa diberi terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat lama, kita tidak bisa melihat nih, misalnya kayak dia nganter hampers yang misalnya laptop atau apa terus-terusan dengan kondisi ya Pak, nggak apa-apa Pak, ini sebagai hadiah, pasti ada maksud di situ, nggak mungkin nggak ada maksud. Ya, kebaikan orang itu jangan sampai diterima mentah-mentah saja kayak siapa tuh yang lagi Ya, ini sekarang artis ada ya. belakangnya itu kan. Ya, ada something gitu yang ingin untuk dia menggolkan tujuannya gitu. Ya jangan kayak si Mbak Lesti dan Mbak Mas siapa itu dapat uang sekoper, dia bingung dengan orang yang baru datang gitu. Orang yang baru kenal, orang yang baru datang tiba-tiba bawa uang sekoper, ya walaupun dalam tanda kutip dia bisa bicara, dia kan mau ini sama gua gitu, mau pajak sosial ya. Tapi kan sebagai sekarang kan jadi masalah karena dia nerima uang dari yang sekarang DNA atau parentage itu sebagai salah satu bentuk kejahatan gitu kan. Nah, tapi kan jadi kelimpungan akhirnya orang-orang seperti ini. Makanya ya kita nggak usah jauh-jauh. Ketika misalnya kayak orang mau nitip motor sama kita atau menjual barang yang jauh di bawah harga normal. Nah, ketika nanti ditangkap, kitanya kan pasti bukan ditangkap, pasti diinterogasi dulu. Bapak membelinya dengan harga berapa? Misalnya harga pasarnya 10 juta, misalnya kita beli cuma 1 juta, artinya kan kita tuh udah tahu ini barang memang asalnya nggak baik. Nah, ini bisa jadi kendala bagi si yang membeli gitu. Begitu juga korupsi. Jadi harus patut diduga gitu. Kalau misalnya dia merasa bahwa ini bukan hal yang memang dia suruh atau dia kehendaki. Tapi kalau memang sudah dia kehendaki dan sudah menjadi pesanan, ya berarti memang udah ada kong kali kong di situ. Itu aja sih sederhananya, Bang Irfan. Mbak Soraya mungkin bisa menambahkan. Ya. Lu tambahin dikit kali Bang ya. Ya. Jadi Bang Irfan tambahin dikit ya, masih ada waktunya nggak? Jadi Boleh. kalau misalkan Silakan. kita tuh selalu membagi Masih. gratifikasi dalam 3 hal. Yang pertama gratifikasi yang harus ditolak karena itu berkaitan dengan suap. Yang kedua, gratifikasi yang harus dilaporkan karena berkaitan dengan kedinasan. Yang ketiga, gratifikasi yang boleh diterima. Ada 3. Nah, balik lagi tadi, hampers yang tadi ditanyain itu masuknya ke dalam ranah yang mana? Kalau hampers dari keluarga, itu namanya ya gratifikasi boleh diterima. Karena itu memang karena keluarga gitu. Tapi hati-hati, ketika keluarganya, misalkan pengusaha, kamu adalah pejabat. Kayak gitu kan. Mungkin yang tadi kata Bang patut diduga. Gitu. Jadi nanti masuknya ke dalam ranah yang pertama. Yang harus ditolak karena itu adalah kayak suap. Gitu kan. Terus yang kedua, yang berkaitan dengan kedinasan. Misalkan yang tadi yang saya udah jelasin ya, saya misalkan menjadi narasumber di luar, kemudian nanti saya dibayar atau misalkan saya mendapatkan oleh-oleh istilahnya itu berkaitan dengan kedinasan dan harus dilaporkan, kayak gitu kan. Kayak misalkan kemarin Presiden kita Jokowi dapat gitar, gitu kan. Itu kan sebenarnya dia kedinasan ketika dia ke sana gitu kan. Kemudian dia dikasih maka dia laporkan. Nah kemudian yang terakhir yang ada itu adalah suap. Yang benar kata Bang Viko, masa iya sih kita nggak bisa tahu kalau misalkan pengusaha ini nih selalu ngasih laptop ketika tahun ajaran baru misalnya gitu ya, kepala sekolah. Jadi itu kan ada niat di baliknya. Nah itu adalah yang harus ditolak kayak gitu. Jadi yang namanya hampers nggak bisa langsung kita bilang kalau itu adalah bisa menjadi pidana korupsi, tapi gratifikasi yang pidana korupsi gitu ya. Tapi kita harus lihat dulu mana gratifikasinya. Ingat ya teman-teman, gratifikasi itu secara harfiah adalah pemberian dalam arti luas. Jadi saya ngasih ke Bang Diko, misalkan Bang Diko pacar saya juga itu sebenarnya gratifikasi, tapi bukan pidana, kayak gitu kan? Gitu. Oke, mendengarkan jawaban-jawaban tadi, sebetulnya jujur saya menyesal. Saya menyesal sekarang dapat kata kunci patut diduga. Ini gara-gara kemarin tahu kan, ingat kan waktu ada berita yang viral tiba-tiba cuti bersama PNS tanggal 26 sampai tanggal 9. Saya tidak dapat kata kunci patut diduga.
Saya langsung beli tiket tanggal 9, ternyata tidak lama kemudian Nah, harusnya patut diduga itu prank ya gitu. itu hostnya telat ini kayaknya dapat ilmunya, tapi ya nggak apa-apa ya, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali ya. Sekarang dapat ilmu, patut diduga di apapun itu. Iya. Oke, patut diduga. Patut diduga, benar. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Aini Syahnas. Jadi Ya. dia menanyakan, kalau pasangan menerima gratifikasi, boleh nggak diwakilkan melaporkannya? Gimana itu Bang Siku? Nah, teknis mungkin Mbak Soraya mungkin. Pokoknya jangka waktunya 30 hari ya. Bilang ya, kan udah gitu kan. Nah itu sebenarnya akhirnya kalau sih sama untuk tahu bahwa memang kita secara teknis kan seperti gitu ya. Nah gitu. Putus nggak masuk ya suaranya Mbak Soraya. Iya, coba putus. saya bantu jawab lah. Ya, prinsipnya gini, ya Komisi Pemberantasan Korupsi itu tidak mungkin mempersulit ya seseorang ketika orang itu ingin melaporkan apa gratifikasi yang didapat. Nah, jadi kalau menurut pribadi saya, ketika seseorang itu mau diwakilkan, ya dia buat dulu. Kalau saya dulu di dunia advokat itu buat surat kuasa dulu. Sama siapa gitu dikuasakan untuk melakukan pengisian administratifnya misalnya di KPK. Nah, kalau memang nantinya ada yang harus dilakukan cross-check-kan dan lain-lain berkaitan dengan orang yang menerimanya langsung, mungkin nanti bisa dilakukan entah itu via apa gitu, instrumennya nanti disepakati gitu. Jadi saya pikir Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak akan mungkin mempersulit orang ketika orang itu dengan sukarela, dengan hati yang memang ingin menegakkan hukum, dia melaporkan apa yang dia dapat sebagai yang namanya gratifikasi. Jadi saya pikir nggak ada masalah sama sekali. Ya, apalagi misalnya orang yang menerima lagi sakit misalnya, atau lagi dalam perjalanan kemana, dinas kemana gitu. Jadi diberikan aja, kalau secara simpelnya buat surat kuasa aja. Karena di dalam surat kuasa itu nanti kan ada tuh, misalnya surat kuasa khusus untuk apa yang ingin kita lakukan untuk menggantikan orang yang memberikan kuasa. Nah, jadi itu bisa gitu. Salah satunya cara bisa digantikan oleh orang lain. Tapi kalau misalnya nanti ini digunakan misalnya, dalam perjalanannya kalau misalnya KPK ingin nantinya untuk mengklarifikasi atau ingin menanyakan lebih lanjut terkait dengan barang tersebut, ya itu bisa saja nanti dihadirkan orang yang menerimanya. Itu aja sih. Oke, siap. Berarti bisa ya, itu ya ada surat kuasa bisa. itu ya. Ya, nggak mungkin nggak bisa. Ya, karena kan kondisi orang kan beda-beda gitu. Entah orang ini lagi sakit ya seperti yang saya katakan tadi, entah lagi perjalanan keluar, entah lagi dapat musibah gitu. Karena waktunya 30 hari. Tapi kalau bisa 30 hari itu melapor sendiri, alangkah baiknya. Lah kalau misalnya dalam keadaan yang genting kayak yang saya sebutkan tadi, bisa-bisa aja dong gitu. Jangankan itu ya. Kita ngambil sesuatu aja secara ini, kalau ada surat kuasa yang memang di bawah kuasa khususnya ada, maka kita bisa melaksanakan apa yang sudah tertulis di dalam surat kuasa tersebut. Itu aja sebenarnya gitu. Ya, Mbak Soraya. Jelas ya suaranya sekarang? Jelas. Iya. Oke. Tadi udah selesai kayaknya jawabannya dijawab sama Bang Nino ya? Iya. Saya pikir bisa. Bisa. Ya, boleh dibantu melaporkannya, karena kan kita kalau misalnya ngomongin pejabat berarti misalkan ya kita ngomongin menteri gitu ya. Menteri nggak mungkin dong dia lapor sendiri gitu, pasti dibantu oleh sekretaris dan sebagainya. Jadi itu jawabannya boleh dibantu untuk melaporkan penerima gitu. Iya.
Makanya Bang Irfan, Oh, bisa sekali iya. saya bilang namanya KPK itu tidak akan mempersulit seseorang atau badan hukum apabila ingin menegakkan tadi hukum tadi berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Iya, Ini tidak akan sepakat. dipersulit. Dan pelaporan gratifikasi juga tidak harus ke kantor KPK ya. Sekarang LHKPN gratifikasi itu nggak perlu, bahkan Iya. pengaduan masyarakat nggak perlu semuanya online. Ya. Oke, siap. Online sekarang memudahkan. Kalau gitu kita lanjut. Ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Belum ada yang pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan terakhir dari Dion. Kalau ada usaha untuk melakukan penawaran gratifikasi seksual, apakah bisa dilaporkan? Oke. Kalau Usaha. ada usaha. Ya, Ini silakan. usaha tuh maksudnya berarti dia tahu. Oke. Halo? Suaraku Iya, nggak? iya, iya. Iya. Jelas sekarang. Mungkin Oke. ini jadi dua perspektif aja kali ya jawabnya. Pertama, kalau misalkan saya tahu ada pejabat negara atau penyelenggara negara yang diberikan gratifikasi Putus. seksual, kemudian saya bisa melaporkan dalam bentuk itu pengaduan masyarakat. Pertama gitu ya. Berarti itu bisa diadukan. Kemudian yang kedua, kalau misalkan tadi dari gratifikasi saya yang menerima gitu, tawarin sama misalkan pengusaha gitu bilangnya, pengusaha memberikan saya gratifikasi dalam bentuk misalkan open BO gitu kan. Mas Irfan juga open BO. Ampun. Itu memberikan saya bisa melaporkan ya, gitu. Walaupun itu bisa jadi saya malu sih ngelaporin gitu. Jadi itu bisa saya laporkan sendiri. Walaupun nanti masih usaha gitu ya, kita harus menilai dulu sih sebenarnya menurut saya usahanya itu sampai sejauh mana gitu. Karena ini kan artinya usaha tuh belum memberi. Iya, mungkin gini, saya Oke, tambahkan, ya, lanjut Kak Siku. sedikit, ya mungkin secara sederhananya, ketika seseorang itu mengetahui akan adanya tindakan yang sifatnya jahat atau akan dilakukan kejahatan, setelah praktek atau delik, itu sebenarnya masyarakat itu wajib melapor. Ada ketentuannya bahwa masyarakat itu wajib melaporkan yang namanya kejahatan yang akan atau sedang timbul. Nah, berkaitan dengan gratifikasi seksual itu sendiri, itu ya kalau memang mengetahui silakan saja dilaporkan. Nantinya akan dibuktikan gitu, oleh APH gitu. Nah, itu kan nanti itu kan ada dua alat bukti permulaan ketika seseorang itu akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Nah, kalau memang nggak terbukti pasti lepas. Tapi kalau dua buah bukti permulaannya cukup dan itu penyidik yakin ini salah satu bentuk kejahatan ya, dan ada kejadiannya, maka akan naik ke proses penyidikan. Ya, kalau lanjut nanti sampai ke pengadilan dan diputus dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga orang tersebut bisa melaksanakan hukumnya sebagai melaksanakan hukumannya yang telah diputuskan oleh hakim. Kira-kira seperti itu. Oke, siap. Sebetulnya si Dion ini juga nanya lagi nih. Dia menanyakan kalau hukuman terkait gratifikasi seksual ini apabila nantinya dijatuhkan oleh hakim, nah hukumannya lebih berat penerima atau yang si pemberi ya? Gini, kalau konsep Mbak Soraya atau saya nih?
Ini Ya boleh Kak Ciko aku masih dulu. bisa nggak sih? Iya. Oke, saya coba jawab ya. Kalau yang namanya penerima dan si pemberi dan si penerima, sebenarnya itu kategorinya itu bisa dikatakan sama. Jadi kalau pemberatannya tergantung nanti bukti-buktinya di muka persidangan. Misalnya seseorang ini pernah melakukan kejahatan yang sama, misalnya, maka itu dia lebih berat. Nah, tapi kalau misalnya ada hal-hal yang meringankan di dalam persidangan itu kan pasti hakim mempertimbangkan nih hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan. Nah, kalau dia penyelenggara negara pasti lebih berat karena dia sebagai penyelenggara negara, ya kan? Nah, jadi balik lagi memang berat rendahnya sebuah sanksi yang diberikan tergantung dari apa yang akan dibuktikan nantinya di muka persidangan. Nah, apakah orang ini pernah melakukan tindak pidana sebelumnya itu juga bisa. Apakah orang ini mengemban suatu amanah tertentu itu juga bisa memberatkan. Jadi betul-betul nanti di persidangan itu akan hakim melihat sejauh mana peran dari orang ini, sejauh mana peran dari penyelenggara yang ini, gitu kan, dalam konteks tindak pidana korupsi. Jadi bisa sama, ya, bisa lebih berat, tergantung konteks pembuktian dan bagaimana orang ini dalam kesehariannya apakah pernah melakukan kejahatan serupa atau ini. Karena ketika seseorang itu di dalam hukum pidana, ketika seseorang itu melakukan kejahatan, kalau sekali mungkin hukumannya itu bisa dipertimbangkan lebih rendah. Tapi kalau sudah residivis atau berulang, itu bisa tinggi hukumannya. Apalagi dilakukan oleh yang namanya misalnya yang diberikan amanah oleh negara, misalnya. Itu pasti lebih berat gitu untuk penghukuman. Jadi ini tergantung mekanisme di dalam persidangannya kalau untuk putusannya. Tapi kalau di dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Nomor 31, junto Undang-Undang Nomor 20, di pasal 12 itu sebenarnya kan ada straf maksimum, ada straf minimum. Nah, hakim bisa melihat sejauh mana yang bisa dia berikan di situ. Juga di yang pidana dendanya, pidana penjaranya ada bisa, kalau di pasal 12 B ayat 1-nya itu ada minimal tuh 4 tahun, maksimal tuh kalau nggak salah ya 20 tahun, nanti koreksi Mbak Soraya. Terus kalau misalnya terkait dengan ininya dendanya bisa sampai 1 miliar atau 1 miliar atau berapa gitu. Jadi ada straf maksimum, ada straf minimum. Nah, hakim bisa melihat, memberikan putusan tidak keluar dari ranah tersebut, ya secara teoritiknya. Tapi apakah ada yang bisa keluar dari itu? Ya itu tadi, kadang hakim juga punya kebebasan untuk itu, walaupun nanti pasti diperiksa juga hakimnya. Itu Lex di Bang action. Irfan, Kalau suaraku kedengeran nggak sih? Dengar. Suaraku kedengeran tapi Dengar delay Mbak ya? Soraya. Enggak, sekarang udah bagus. Iya. Mulai ngomong Oke. cepat. Silakan. Ya, Mbak benar tadi Soraya. pidana penjaranya 4 sampai 20 tahun, dendanya 200 sampai 1 miliar. 200 juta sampai 1 miliar untuk gratifikasi. Ya. Oke, jadi itu ya, banyak faktor-faktor ternyata ya, nggak bisa langsung, masih harus ada pertimbangan, harus melihat background dulu. Oh iya, ya gini. Ya. Kalau orang bilang ini Indra Kents bisa dihukum misalnya kalau terkait dengan kegiatan penipuan yang sedang lagi hot issue kan. Itu ancamannya 20 tahun. Bisa jadi mungkin nanti cuma di bawah 10 tahun. Tergantung yang saya katakan tadi, pembuktiannya, tergantung apakah dia pernah melakukan kejahatan sebelumnya, tergantung hakim yang menilainya sejauh mana, dan bukti yang diberikan oleh jaksa penuntut umum kepada hakim gitu. Nanti akan dinilai semuanya itu. Kalau ancamannya iya 20 tahun. Karena orang tuh pernah bilang ini ancamannya 20 tahun pasti dihukum 20 tahun, belum tentu ya. Siapa tahu yang melakukannya di bawah umur, bisa juga kalau untuk kejahatan tertentu, ya kan nggak bisa full. Ya kayak dulu misalnya ada kasus almarhumah Yuyun di Provinsi Bengkulu yang dia
diperkosa oleh beberapa orang kan, mohon maaf ya, saya ungkit kembali, itu kan ada yang anak-anak, ada yang udah dewasa. Yang dewasanya full hukumannya, tapi yang anak-anak nggak boleh 12 tahun hukumannya. Harus maksimumnya 12 tahun. Padahal yang dilakukan itu sama gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Banyak aspeknya ketika sudah masuk yang namanya pembuktian di muka persidangan. Kira-kira gitu. Bang Irfan. Oke. Kak Soraya mau menambahkan? Mungkin jaringan sudah oke? Enggak. Oke, siap Udah kalau cukup. gitu. Karena pertanyaan sudah habis, maka kita mungkin saatnya memilih ya pertanyaan terbaik. Jadi tadi itu ada Anas, ada Tri, ada Novalisa, ada Aini, ada Dion. Mungkin Kak Ziko pilih satu, Kak Soraya pilih satu. Kalau Aduh. lupa nama penanyanya, mungkin pertanyaannya yang apa, nanti saya bantu mengingat siapa yang menanyakan. Iya, lupa ya. Ini Iya. ngomongin apa ya? Anas. Tadi ada Anas yang jajan bersama tadi itu, kemudian ada Oke. Tri yang menanyakan penyelenggaraan negara atau PNS bisa, kalau bukan PNS bisa dipidana atau enggak. Ada Nova yang tanya hampers lebaran, ada Aini yang menanyakan mau pewakilan pelaporan. Kemudian ada Dion yang terakhir menanyakan usaha untuk melakukan itu bisa dilaporkan apa enggak. Ya, saya ke ini aja, Mbak. Gue Dion deh. Mbak siapa ya? Oke. Jadi nggak lupa. Iya. Kalau putus-putus, beneran. Ya, Gue tadi Dion ya. Sebenarnya tadi Bang Irfan ada satu Oke. lagi nih temenku juga, Dimas, dia nanya. Dimas ini temennya Kak. Orangnya. Iya, temen gue. Oke. Tapi boleh nih, Mungkin mau apa-apa, dijawab. dari segi hukum aja nih. Gimana? Overall kayaknya Dion aja deh. Oke, siap Kak Soraya pilih Dion ya. Selamat Kak Dion. Nanti mungkin bisa DM negarawan.id untuk mekanisme penyerahan voucher GoPay-nya ya. Kalau Kak Ziko pilih siapa Kak Ziko? Itu Mas atau Mbak ya si Anas? Mbak ya, Mbak Anas. Anas enggak. Yang membedakan gratifikasi seksual dan aktivitas seksual ya? Iya, pertanyaan pertama itu. Iya, yang Anas ya. Ya nggak apa-apa karena dia yang pertama berani, ya udah beliau aja. Iya. Dia mas-mas dan dialah yang membuat kita menjadi satu dalam bentuk poster. Ya, Oke. dialah kita. Nggak apa-apa. Iya. Iya, Oke. iya. Oh, kirain orang yang berbeda. Selamat Saya untuk pikir Anas orang dan yang berbeda. Iya. Selamat untuk Anas dan juga Dion ya mendapatkan voucher GoPay. Semoga bisa buat kita masih ada beberapa menit lagi kan. Semoga Anda semua Boleh. berada di Jakarta. Waktu bukanya masih beberapa menit lagi, jadi bisa nanti semoga bisa buat beli takjil ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Ini Kak Ziko, Kak Soraya sudah Ya. memberikan materi yang sudah mencerahkan. Jadi satu narasumber yang paham betul soal hukum, satu narasumber yang ada di instansi penegak hukum ya, KPK penegak hukum ya, Iya. memberikan insight-nya, dan juga ada host yang nggak tahu apa-apa jadi tahu sekarang. Oke, mantap. Mungkin ada closing statement dulu dari Kak Ziko, silakan. Iya, yang jelas gini, suatu negara itu ketika ingin menjadi negara yang baik, negara yang memang ingin melakukan tujuan dari negaranya, seperti negara Indonesia di alinea keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka semua aspek itu mesti diperhatikan, apalagi terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi urgensi berkaitan dengan gratifikasi seksual ini diatur secara lebih rinci itu harusnya patut dipikirkan ke depannya. Jangan sampai ini menjadi celah ya, karena seperti yang sering saya katakan, solus populis suprema lex esto ya, keselamatan rakyat itu adalah
hukum tertinggi di suatu negara. Ya, itu mungkin kira-kira Mbak Soraya dan Bang Irfan. Jadi perlu diatur, dan apapun itu ya yang tadi saya sudah sebutkan, ya saya juga mungkin ada salah sebut atau apa, saya mohon maaf karena memang rada kacau ya pendengaran saya juga, dan hari ini ada beberapa yang sudah ya banyak hal yang saya sudah lewatin, jadi mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Gitu aja. Oke. Silakan Mbak Soraya. Iya, silakan Kak. Iya, oke. Mungkin gue minta maaf dulu ya, karena dari tadi sinyalnya ternyata jelek dan gak bisa menjawab, jadinya delay gitu ya, jadi ada kayak noise. Iya, benar. Oke, mungkin ingin mengingatkan lagi teman-teman, kalau misalkan gratifikasi secara harfiah adalah pemberian dalam arti luas, jadi tidak semuanya itu menjadi tindak pidana gitu ya. Jangan lupa yang tadi saya bilang ada 3, ada gratifikasi yang harus ditolak karena itu mengarah ke suap, ada gratifikasi yang harus dilaporkan karena itu kedinasan, yang terakhir adalah gratifikasi yang boleh diterima gitu ya. Jadi karena gratifikasi tadi adalah pemberian secara arti luas. Tapi saya ingin memberikan juga pengetahuan mengenai apa bedanya antara gratifikasi, suap, dan pemerasan. Jadi gratifikasi itu tadi yang sifatnya adalah tanam budi, tidak diminta, saya ikhlas kok ngasihnya gitu ya. Pengusaha ngasih ke penyelenggara negara, saya ikhlas kamu ulang tahun saya kasih. Walaupun di belakangnya ternyata ada tanam budinya. Kemudian yang kedua, penyuapan. Penyuapan itu adalah it takes two to tango, jadi dua-duanya memberikan dan satunya lagi juga istilahnya melakukan sesuatu gitu ya. Saya pengusaha, saya mau mendapatkan tender dari pejabat itu, kemudian pejabat itu meloloskan tender dan pengusaha itu yang dapat itu suap gitu ya. Saya memberikan sesuatu. Kemudian ke pemerasan itu datangnya dari penyelenggara negaranya gitu. Saya kalau misalkan teman-teman lagi ngurus KTP, mau cepat diurus KTP-nya gitu, bayar aja 50.000, itu pemerasan kayak gitu. Jadi ada 3 hal bedanya, jadi saya mau ngingetin itu aja kalau dari segi KPK gitu ya. Itu mungkin Mas Irfan, semoga bisa mencerahkan sedikit. Mohon maaf kalau ada salah kata sama salah jaringan. Thank you. Siap, sama-sama. Terima kasih banyak Kak Ziko, Kak Soraya. Aku aman kan? Aman ya? Mohon maaf jaringannya ya, mohon maaf. Iya, mohon maaf semua ya negarian ya, karena kebetulan di sini saya juga hujan, baru saja turun hujan, mungkin cuaca juga mempengaruhi jaringan, jadi mohon maaf apabila ada mungkin ada penyampaian yang belum lengkap diterima karena terkendala jaringan, mohon dimaklumi dan mohon maaf lahir batin ya, walaupun belum lebaran sih ya. Jadi terima kasih. Terima kasih banyak Kak Soraya. Mohon izin untuk meremove karena saya mau menutup ngepeduk kita pada sore hari ini. Thank you guys. Terima kasih. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu Bang Irfan. Iya. Sampai jumpa lagi juga Kak. Siap. Oke, itu tadi ngepeduk episode gratifikasi seksual ya. Ternyata banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari ngepeduk sore hari ini, dan juga banyak sekali gangguan juga yang bisa kita dapatkan. Ya itu ya, namanya jaringan ya, namanya pertemuan online ini pasti ada saja kendalanya, tapi mohon dimaklumi, bisa terjadi kapan saja. Dan terima kasih banyak ya teman-teman negarian yang sudah bertahan sejauh ini. Sebelum menutup, saya ingin mengingatkan sekali lagi, kita ada kuis Ramadan dari tanggal 8 hingga 30 April. Kita ada hadiah yang spesial bagi para yang mau ikut kuis, bisa follow Instagram, nanti menjawab kuisnya melalui Instagram Story. Pertanyaan dan jawaban nanti akan ada di Instagram Story-nya @negarawan.id. Dan pemenang kuis nanti yang bisa mengumpulkan poin paling banyak, dan pengumuman kuis akan disampaikan pada tanggal 30 April melalui Instagram @negarawan.id. Dan jadi ikuti kuisnya dan menangkan hadiahnya. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengikuti ngebeduk Negarawan Nunggu Beduk setiap harinya. Ada yang jam 3, ada yang jam 4 ataupun setengah 9 malam. Tetap diikuti infonya di Instagram @negarawan.id. Karena besok kita akan hadir lagi dengan host, narasumber, dan tema yang tidak kalah seru untuk menemani negarian semua ngabuburit atau menunggu berbuka puasa. Begitu. Jadi
Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, dan menjaga jarak demi kebaikan kita bersama. Akhir kata, saya Irfan Dika mohon undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa ya, negarian semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengakhiri.